Pertikaian antar pemilik kios gas di Kebonjeruk, Jakarta Barat berujung tragedi. Seorang pemilik agen gas LPG 3 kg menjadi korban penganiayaan oleh saudaranya sendiri. Warga Jalan Raya Patra, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg oleh pemilik kios tempat usaha korban. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi agar warga tak mendekati lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku penusukan, pemilik toko agen gas LPG 3 kg ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Korban hingga kini masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pemirsa, hendak menyeberang jalan, dua wanita paruh baya malah ditabrak minibus di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya satu orang tewas dan satu lagi kritis. Dua wanita parubaya terkapar di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka tertabrak minibus saat hendak menyeberang jalan. Warga dan pengguna jalan kemudian beramai-ramai mengevakuasi korban. Satu orang diketahui tewas dengan luka parah di kepala, satu lainnya kritis. Dari keterangan saksi, sebelum kecelakaan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cawang menuju Kampung Melayu. Kerasnya tabrakan sempat membuat kedua korban terpental. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, viral iring-iringan pemotor yang menghentikan laju sebuah bus pariwisata di tikungan jalan yang sempit. Peristiwa ini terjadi di kawasan perkebunan Teh Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan. Iring-iringan sekelompok pemotor yang sedang melakukan kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori mencegat bus agar mereka bisa melintas. Aksi tersebut membuat pengemudi bus harus berhenti mendadak di tikungan. Aksi arogan para pemotor ini jelas berbahaya mengingat posisi bus sedang berada di tikungan dengan kondisi jalan yang menanjak dan sempit. Mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur diduga melawan arus di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lawan arus ini memicu perbincangan netizen. DD2D. Tuh, kepala dinas apa ini? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur melawan arah di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Nah, dan saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut sih. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Hari ketiga teriakan santri masih terdengar dari reruntuhan pesantren Al-Khozini. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Hingga hari ketiga sejumlah santri masih belum berhasil dievakuasi dari bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mendengar rintihan para korban dan bau menyengat dari reruntuhan bangunan. Sejumlah santri berhasil menyelamatkan diri usai ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Beberapa santri lain terlihat panik lantaran rekan-rekan mereka menjadi korban.
Sementara itu hingga hari ketiga masih ada beberapa santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Warga mendengar rintihan para korban dari balik reruntuhan. Siapa Imam Gadu? Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Tim SAR gabungan berusaha membuat korban terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar dengan terus mengajak berkomunikasi. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal yang saat itu masih bisa diajak komunikasi dengan tim SAR. Mobil wisatawan yang akan menuju pantai selatan Cianjur Selatan dicegat kawanan preman di kawasan Jalan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Para pelaku melakukan pemerasan dengan alasan ditabrak korban. Dua preman menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur Selatan, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Naringgul, tepatnya di wilayah Desa Malati. Selain mengadang kendaraan, kedua pemuda juga mengintimidasi dengan mengeluarkan senjata tajam dan memukuli kendaraan korban. Aksi tersebut diduga dipicu saling senggol saat kendaraan kedua belah pihak melewati jalan yang cukup sempit. Saat ini kedua pemuda tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. Dari penyelidikan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Puluhan orang tewas dan bangunan hancur usai gempa magnitudo 6,9 mengguncang Filipina. Usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prosesi upacara kesaktian Pancasila berlangsung hikmat. Upacara peringatan kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara kesaktian Pancasila berlangsung hikmat, mulai dari kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila. Dan upacara turut dihadiri pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran meninjau Monumen Pancasila Sakti. Rangkaian acara ini ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan oleh paduan suara dengan tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Harapannya menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Gempa magnitudo 6,9 mengguncang Filipina tadi malam. Gempa merenggut puluhan nyawa dan menyebabkan ratusan warga luka. Gempa terjadi di Pulau Cebu dan menyebabkan puluhan bangunan roboh. Data dari otoritas setempat hingga pagi tadi sebanyak 31 orang tewas akibat tertimpa reruntuhan. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena pencarian yang masih terus berlanjut. Tim penyelamat terus dikerahkan untuk mempercepat evakuasi. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.